Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinema Recap. Di episode kali ini, Mimin akan membahas alur cerita dari film yang berjudul The Amazing Spider-Man yang rilis pada tahun 2012 lalu. Film ini disutradarai oleh Mark Webb, dibintangi oleh Andrew Garfield, Chris Evans, dan Emma Stone. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film The Amazing Spider-Man. Semoga. Pada suatu hari, seorang bocah yang bernama Peter Parker tak sengaja melihat ruang kerja ayahnya diobrak-abrik oleh orang yang tak bertanggung jawab. Melihat hal ini, ayah dan ibu Peter langsung berkemas dan menitipkan Peter kepada paman Ben dan bibi May karena mereka berdua harus pergi ke suatu tempat. Ayah Peter, Richard Parker, yang seorang ilmuwan, terpaksa harus pergi untuk melindungi sesuatu. Meskipun berat, namun mereka harus meninggalkan Peter demi keselamatannya. Singkat cerita, Peter sekarang sudah SMA. Di SMA, Peter adalah anak yang cerdas, namun dia termasuk murid yang suka dibully. Peter yang sudah puber ini pun naksir kepada teman sekelasnya yang bernama Gwen Stacy. Namun Peter tidak mempunyai keberanian untuk menyatakan cintanya. Suatu hari, Peter melihat seorang siswa yang sedang dibully. Si pembuli menyuruh Peter memfoto mereka, namun Peter menolak. Peter malah menyuruh pembuli itu untuk menghentikan aksinya. Akhirnya pembuli yang marah itu menghajar Peter. Beruntung Gwen datang melerai mereka. Setibanya di dalam kelas, Gwen yang khawatir menanyakan keadaan Peter. Sejak kejadian itu, Peter pun jadi dekat dengan Gwen. Di rumah, bibi May dan paman Ben sangat menyayangi Peter seperti anak mereka sendiri. Saat sedang memperbaiki kebocoran pipa, paman Ben meminta Peter untuk menyelamatkan barang-barang di gudang agar tidak basah. Peter pun tak sengaja melihat tas kerja milik ayahnya dahulu. Peter membawa tas itu ke hadapan paman Ben dan bibi May. Bibi May menyuruh Peter jangan bersedih karena kedua orang tuanya belum kembali sampai saat ini. Peter masih mempunyai bibi May dan paman Ben yang sangat menyayanginya. Di dalam tas itu, Peter menemukan sobekan koran yang berisi foto ayahnya dengan seorang ilmuwan buntung. Bibi May pun menyuruh Peter untuk menyimpan tas itu karena mereka akan makan malam. Di dalam kamar, Peter mengeluarkan semua barang yang ada di dalam tas milik ayahnya. Terkuak fakta kalau ayahnya dahulu bekerja di perusahaan yang bernama Oscorp. Peter lalu mengganti lensa kontak yang dia pakai dengan kacamata milik ayahnya. Peter lalu menemukan sebuah berkas rahasia. Berkas itu berisi mengenai persilangan genetika antar spesies. Di sana tertulis sebuah rumus algoritma aneh. Peter pun kembali menyimpan berkas itu karena paman Ben datang. Ben berkata kalau dia tahu apa yang saat ini Peter rasakan. Peter pasti sangat merindukan kedua orang tuanya. Ben lalu memberitahu Peter bahwa orang yang ada di dalam foto tadi adalah Dr. Curtis Connors. Curtis adalah rekan kerja sekaligus teman dekat ayahnya. Namun sejak orang tua Peter menghilang, Ben tidak pernah melihat Curtis lagi. Peter pun penasaran dengan orang itu. Bisa jadi orang itu tahu kemana kedua orang tuanya pergi. Peter pun mencari tahu tentang profil Dr. Curtis Connors. Orang itu ternyata juga seorang ilmuwan yang bekerja di Oscorp. Esok harinya, Peter langsung mendatangi menara Oscorp. Untuk bisa masuk ke dalam, Peter harus berpura-pura menjadi salah satu murid magang. Di sini, Peter tidak sengaja bertemu dengan Gwen. Ternyata Gwen juga bekerja magang di sini. Gwen sedang mengantar para anak baru magang untuk berkeliling. Gwen lalu membawa para murid magang bertemu dengan Dr. Curtis. Meskipun tidak memiliki tangan kanan, namun Curtis adalah seorang ilmuwan dan pakar reptil yang sangat sukses. Curtis berkata kalau dia ingin menciptakan dunia yang sempurna. Dia ingin menolong orang-orang yang cacat. Curtis lalu bertanya kepada para anak magang tentang bagaimana caranya agar hal itu terjadi. Peter pun menjawab yaitu dengan menggunakan persilangan genetika antar spesies. Gwen langsung terkejut melihat Peter ada di sana, padahal namanya tidak ada dalam daftar murid magang. Peter menjelaskan kalau metode persilangan genetika antar spesies adalah memberikan kemampuan regenerasi sel kepada orang yang mempunyai penyakit dari spesies lain yang memiliki kemampuan regenerasi sel itu sendiri. Curtis pun terkesan mendengar jawaban Peter. Curtis penasaran siapa Peter sebenarnya. Gwen pun mengatakan kalau Peter adalah teman sekelasnya yang sangat cerdas. Curtis kemudian pergi karena dia sedang sibuk. Di saat rombongan anak magang melanjutkan kegiatannya,
Peter tidak sengaja menabrak seseorang yang membawa berkas dengan simbol mirip seperti milik ayahnya. Peter pun mengikuti orang itu. Orang itu bernama Dr. Rajit Rata. Rajit masuk ke dalam sebuah ruangan rahasia. Sesaat kemudian, Peter melihat Rajit dan 2 orang petugas pergi. Peter yang penasaran pun memasuki ruangan itu. Ternyata, itu adalah ruangan penelitian laba-laba yang menciptakan jaring super yang sangat kuat. Peter menyentuh salah satu jaring laba-laba, membuat laba-laba yang ada di sana berjatuhan di tubuh Peter. Di tempat lain, Rajit menemui Curtis. Rajit memaksa Curtis segera menyelesaikan penelitian mengenai persilangan genetika antar spesies untuk menyembuhkan pemimpin Oscorp, Norman Osborn, yang sedang sekarat. Namun Curtis masih kesulitan karena dia belum bisa memecahkan algoritma. Rajit tidak mau tahu, jika Curtis tidak menyelesaikannya dalam waktu dekat, maka mereka berdua akan dalam bahaya. Di lorong, saat Peter akan kembali ke rombongan anak-anak magang, Gwen mendengar Peter yang tiba-tiba berteriak. Ternyata ada sebuah laba-laba penelitian yang menggigit leher Peter. Malam harinya, Peter pulang menggunakan kereta bawah tanah. Saat Peter sedang kesakitan, beberapa berandalan mengusilinya. Peter pun tiba-tiba terbangun dan menempel di atap kereta. Peter pun kaget karena tangannya terasa lengket. Kemampuan bertarung Peter juga meningkat. Dia bisa melawan beberapa orang sekaligus, padahal dia tidak pernah ikut pencaksilat. Sesampainya di rumah, Bibi May yang khawatir bertanya kenapa Peter pulang larut. Bukannya menjawab, tiba-tiba Peter malah menangkap seekor lalat yang terbang di depan May. Mereka pun kaget melihat kemampuan Peter itu. Setelah meminta maaf, Peter langsung membuka kulkas dan mengambil banyak makanan karena dia merasa sangat lapar. Peter lalu menemukan sebuah benang di tubuhnya. Dia mencabut benang itu, yang ternyata adalah milik seekor laba-laba penelitian Oscorp yang menggigitnya. Sejak hari itu, Peter seperti memiliki kekuatan super. Kaki dan tangannya seperti ada lemnya sehingga benda-benda bisa menempel. Peter pun mencari informasi mengenai gigitan laba-laba super. Peter juga membaca berkas-berkas milik ayahnya. Dia membaca tentang algoritma yang ternyata ditulis oleh Curtis dan ayahnya. Peter pun bergegas menemui Curtis di rumahnya. Awalnya Curtis menolak kehadiran Peter, namun setelah Peter memberitahu kalau dia adalah anak Richard, Curtis mengizinkan Peter untuk masuk. Sebelum Peter bertanya, Curtis berkata kalau dia tidak mengetahui kenapa dan kemana kedua orang tua Peter pergi. Ternyata Peter datang bukan untuk menanyakan hal itu. Peter bertanya tentang kemungkinan keberhasilan persilangan genetika antar spesies. Curtis pun menjawab kalau dia sangat yakin hal itu bisa dilakukan. Dahulu, dia dan ayah Peter dihina saat sedang memulai teori itu. Banyak yang menganggap kalau mereka berdua adalah ilmuwan gila. Saat mereka berdua hampir saja berhasil menyelesaikan penelitian, tiba-tiba Richard pergi dengan membawa semua penelitiannya. Hal ini membuat Curtis merasa sangat marah, sehingga dia menjauhi Peter dan keluarganya. Curtis sudah mencoba menyempurnakan teori persilangan genetika antar spesies, namun dia selalu gagal. Ada satu algoritma yang tidak bisa Curtis pecahkan. Peter pun berkata kalau dia tahu algoritma yang dimaksud. Peter langsung menuliskan rumus algoritma itu karena dia ingin Curtis berhasil membantu orang lain. Melihat hal ini, Curtis yang takjub meminta Peter besok menemuinya di kantor Oscorp setelah pulang sekolah. Keesokan harinya, di sekolah, Peter merasa perlu memberi pelajaran kepada si pembuli agar tidak semena-mena kepada murid lainnya. Peter mengerjai pembuli di lapangan basket. Namun karena terlalu bersemangat, Peter malah merusak ring basket. Akibatnya, Paman Ben dipanggil ke sekolah. Ben pun marah karena akibat ulah Peter, dia harus bertukar shift dengan rekan kerjanya. Dia terpaksa harus kerja shift malam dan tidak bisa menjemput Bibi May pulang. Paman Ben pun menyuruh Peter untuk menjemput Bibi May nanti malam. Sepulang sekolah, Peter mulai melatih kemampuannya di sebuah gedung tua. Dia merangkak di dinding, berayun dari rantai ke rantai lainnya. Peter sangat senang dengan kekuatan yang dia miliki sekarang. Seusai berlatih, Peter langsung menemui Dr. Curtis di dalam Oscorp. Curtis memperlihatkan sebuah alat yang bernama perangkat Ganali. Alat itu digunakan untuk menyebarkan serum ke seluruh kota sekaligus dengan membentuk awan reaktif. Namun alat itu dilarang untuk digunakan karena takut disalahgunakan. Bisa saja dengan alat itu seseorang menyebarkan virus membuat seluruh kota terinfeksi. Curtis kemudian memperlihatkan teori persilangan genetika antar spesies yang dia kerjakan.
Dia memakai kadal yang mempunyai kemampuan regenerasi anggota tubuh yang terpotong. Curtis lalu menyuruh Peter untuk memasukkan rumus algoritmanya ke dalam komputer simulasi. Handphone Peter tiba-tiba berbunyi karena Paman Ben menelpon, namun Peter mengabaikannya dan malah fokus ke penelitian ini. Setelah algoritmanya dimasukkan, ternyata berhasil. Simulasi menunjukkan kalau tikus yang disuntikan gen kadal bisa menumbuhkan kakinya yang terpotong. Curtis kemudian menyuntikkan serum genetika yang sudah dimodifikasi kepada tikus beneran yang berkaki buntung. Curtis berharap eksperimen ini akan berhasil. Saat Peter pulang ke rumah, Paman Ben menyambutnya dengan marah karena Peter tidak menjemput Bibi May. Ben berkata kalau dahulu ayah Peter adalah orang yang sangat bertanggung jawab. Ben ingin Peter menjadi orang yang seperti itu. Namun Peter malah tambah sedih. Jika ayahnya adalah orang yang bertanggung jawab, kenapa ayahnya pergi dan tidak kembali? Peter pun pergi lagi dari rumah. Melihat hal ini, Ben yang khawatir mengejar Peter menyuruhnya kembali. Beberapa saat kemudian, Peter pergi ke minimarket untuk membeli minuman. Namun kasir minimarket mengusirnya karena uangnya kurang. Tiba-tiba orang di belakang Peter menjatuhkan barang sehingga kasir harus mengambil barang itu. Orang itu lalu mencuri uang minimarket dan melemparkan susu yang tadinya ingin Peter beli. Orang itu kemudian kabur. Kasir yang menyadari uangnya telah dicuri meminta bantuan Peter untuk mengejar pencuri itu. Namun Peter tidak mau membantu karena sebelumnya kasir itu telah mengusirnya. Saat pencuri itu berusaha kabur, dia tidak sengaja menabrak pejalan kaki. Pistol milik pencuri itu lalu terlempar dari tubuhnya. Paman Ben yang ada di tempat itu berusaha menyingkirkan pistol. Mereka pun saling berebut pistol. Tiba-tiba terdengar suara tembakan. Paman Ben pun jatuh terkapar dengan luka tembak di perutnya. Peter yang mendengar suara tembakan itu langsung menghampiri sumber suara. Peter pun kaget melihat Paman Ben sudah tak bernyawa. Singkat cerita, polisi memberikan sketsa pelaku penembakan kepada Bibi May. Peter lalu melihat sketsa itu. Polisi berkata kalau pelaku memiliki tato bintang di lengan kirinya. Peter pun ingat ternyata orang yang menembak Paman Ben adalah pencuri yang sebelumnya dia temui di minimarket. Peter pun menyesal, seandainya dia menghentikan pencuri itu, Paman Ben pasti akan baik-baik saja. Peter pun bertekad menemukan pembunuh Paman Ben itu. Peter mulai mengincar para pencuri yang beraksi di malam hari. Setelah beberapa kali beraksi, Peter masih belum bisa menemukan penjahat yang memiliki tato bintang di lengannya. Peter kemudian terjatuh dari atap sebuah gedung. Dia mendarat di sebuah arena gulat. Peter pun memiliki ide untuk menyembunyikan identitasnya saat sedang beraksi, yaitu dengan mengenakan topeng. Peter pun mulai memakai topeng saat sedang beraksi mencari penjahat yang telah membunuh pamannya. Peter lalu merasa kalau dia juga memerlukan senjata. Peter pun membeli alat penghasil benang laba-laba super yang dijual oleh Oscorp. Peter memodifikasi alat itu menjadi gelang yang dia pakai di kedua tangannya. Dengan sekali pencet, maka benang laba-laba akan keluar. Peter pun jadi bisa berayun dari satu gedung ke gedung lainnya. Kini Peter pun beraksi dengan menggunakan kostum. Pada suatu malam, Peter berhasil menangkap seorang pencuri mobil. Ternyata pencuri itu masih bukan juga pembunuh Paman Ben. Polisi kemudian datang. Namun polisi itu malah menembaki Peter karena menganggap Peter adalah orang yang berbahaya. Peter pun langsung kabur. Di tempat lain, melihat Curtis berhasil memecahkan algoritma, Ratchet menyuruh Curtis bergegas melakukan uji coba pada manusia. Mereka tidak punya banyak waktu karena bos mereka, Norman Osborn, yang sedang sekarat. Namun Curtis dengan tegas menolak karena ini terlalu beresiko. Ratchet pun mengingatkan kalau dahulu Richard pernah menentang penggunaan formula persilangan genetika antar spesies pada manusia seperti yang dilakukan Curtis saat ini. Akibatnya, Richard menghilang tak pernah kembali lagi. Apakah Curtis ingin seperti itu? Curtis pun tetap pada pendiriannya. Ratchet yang marah lalu mengambil formula persilangan genetika antar spesies dan langsung memecat Curtis. Curtis yang galau itu sebenarnya ingin memiliki dua tangan yang utuh, namun dia terancam tidak bisa melanjutkan penelitian karena dia sudah dipecat. Curtis akhirnya memutuskan untuk menyuntikkan formula itu ke lengan kanannya sendiri. Di tempat lain, Peter mendatangi rumah Gwen karena Gwen mengundangnya untuk makan malam bersama keluarganya. Peter datang melalui jendela kamar Gwen. Gwen pun kaget. Peter berkata kalau dia naik menggunakan tangga. Tiba-tiba ayah Gwen datang. Meskipun sama-sama terkejut, ayah Gwen yang bernama George Stacy itu mengajak Peter untuk makan malam bersama. Di dalam gedung Oscorp, Curtis terbangun dengan tangan kanannya yang tumbuh lagi. Curtis pun ingin memberitahu Ratchet.
Namun Rachid sudah di jalan menuju rumah sakit. Curtis berniat menyusulnya menggunakan taksi. Di sini, Curtis merasa kalau dirinya tidak baik-baik saja. Tubuhnya tiba-tiba kejang-kejang dan muncul sisik di wajahnya. Di rumah Gwen, George Stacy ternyata adalah kapten kepolisian New York. Dia termasuk orang yang membenci Spider-Man. Menurut George, Spider-Man hanyalah berandalan yang menyerang orang-orang di malam hari. Mendengar hal ini, Peter pun menyangkal hal itu. Peter berkata kalau Spider-Man melindungi orang yang lemah. George pun menjawab kalau Spider-Man hanya menyerang orang dengan ciri-ciri yang sama, seakan-akan dia ingin balas dendam kepada seseorang. Apakah itu namanya melindungi orang yang lemah? Peter pun terdiam. Gwen lalu mengajak Peter untuk keluar. Di luar, Peter yang sudah tidak tahan lagi akhirnya memberitahu Gwen tentang identitasnya sebagai Spider-Man. Di jalanan, Rachid terjebak macet parah di jembatan. Dia meminta sopir untuk keluar mencari tahu penyebab kemacetan. Tiba-tiba terjadi guncangan. Dari belakang, mobil-mobil terdorong ke depan, membuat mobil Rachid terpepet dengan pembatas jalan. Semua orang terlihat berlari ketakutan. Rachid ingin keluar namun mobilnya terkunci. Di belakang, Peter yang sudah sampai di lokasi melihat seekor kadal raksasa mengamuk di tengah kemacetan. Peter pun segera berganti kostum menjadi Spider-Man. Peter lalu menolong mobil-mobil yang dilempar oleh monster kadal. Kadal itu kemudian menyerang Dr. Rachid seolah-olah ingin menangkap Rachid. Kadal itu melempar mobil Rachid. Beruntung, dengan cepat Peter menyelamatkan mobil Rachid. Saat Peter ingin mengejar kadal, seseorang berteriak meminta tolong karena anaknya terjebak di salah satu mobil yang tergantung di jembatan. Peter pun memilih untuk menolong anak itu. Ternyata, monster kadal yang barusan mengamuk adalah Dr. Curtis. Dia berubah menjadi monster kadal setelah menyuntikkan formula ke dalam tubuhnya. Keesokan harinya, kepolisian New York melakukan konferensi pers yang dipimpin oleh Kapten George. George berkata kalau kepolisian telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Spider-Man karena diduga terlibat dalam insiden di jembatan semalam. Di sekolah, Gwen yang merasa khawatir menyuruh Peter untuk menjauh dari monster kadal. Namun Peter tidak bisa melakukannya. Kini dia memiliki tanggung jawab untuk melindungi orang lain. Peter berniat menangkap kadal raksasa itu. Peter kemudian mendatangi kantor Dr. Curtis untuk bertanya mengenai kadal raksasa. Namun tidak ada seorang pun di sana. Dr. Curtis kemudian muncul. Curtis berkata kalau semua karyawannya sedang libur. Dia juga meminta Peter untuk pergi karena dia sedang sibuk. Setelah Curtis pergi, Peter melihat tikus yang sebelumnya disuntik serum berubah seperti reptil dan memakan tikus percobaan lainnya. Peter pun langsung pergi ke kantor polisi menemui Kapten George. Peter memberitahu kalau kemungkinan kadal raksasa yang semalam mengamuk adalah Dr. Curtis. George tentu saja tidak langsung percaya. Peter lalu menceritakan tentang teori persilangan genetik antar spesies yang dikerjakan oleh Curtis. Peter mengatakan kalau Curtis sedang merencanakan sesuatu yang mengerikan. Namun George malah menyuruh anak buahnya mengusir Peter karena berbicara tanpa bukti. Setelah Peter pergi, George menyuruh bawahannya untuk mencari informasi mengenai Dr. Curtis. Di jalanan, Peter melihat beberapa ekor kadal kecil masuk ke dalam saluran pembuangan. Peter pun memiliki ide. Dia masuk ke dalam saluran bawah tanah itu, lalu membuat sarang dengan benang laba-laba super untuk menangkap monster kadal. Dia juga menempel kameranya untuk mengambil foto monster kadal sebagai bukti. Sementara itu, di dalam gorong-gorong, Dr. Curtis menyempurnakan penelitiannya mengenai serum kadal. Curtis sekarang meyakini bahwa menjadi monster kadal adalah bentuk penyempurnaan bagi manusia, bukan lagi untuk penyembuhan. Curtis pun merubah dirinya menjadi monster kadal lagi. Di tempat lain, Peter memperhatikan kadal-kadal kecil yang bergerak menuju sebuah lubang. Tiba-tiba kadal raksasa muncul di belakang Peter. Monster kadal itu mengatakan kalau dia tidak akan membiarkan Spider-Man mengganggu pekerjaannya. Ternyata monster kadal itu semakin kuat. Kadal itu melukai dada Peter dengan kuku-kuku tajamnya. Saat monster kadal akan membuka topeng Peter, Peter berhasil melawan. Peter pun terjatuh ke dalam saluran air dan berhasil kabur. Monster kadal kemudian menemukan sebuah kamera. Di belakang kamera itu tertulis nama Peter. Kini, monster kadal tahu identitas asli Spider-Man adalah Peter. Sementara itu, Peter mendatangi Gwen dengan tubuh penuh luka. Gwen tentu saja khawatir. Dia melarang Peter melawan monster kadal lagi. Peter pun akhirnya memberitahu Gwen kalau monster kadal adalah Dr. Curtis. Sebelumnya Peter memberikan algoritma yang membuat formula genetika milik Dr. Curtis menjadi sempurna. Kini Peter paham kenapa dahulu ayahnya menyembunyikan formula itu.
Keesokan harinya, monster kadal menyerang sekolah Peter. Peter menyuruh yang lain untuk pergi, sementara dia akan menghadapi monster kadal itu sendirian. Peter berusaha menangkis serangan monster kadal. Peter kemudian bersembunyi untuk mengganti kostumnya. Di sini, monster kadal berkata kalau dia bisa menyempurnakan manusia-manusia yang lemah. Peter kemudian muncul setelah berganti kostum. Peter berusaha menyadarkan Dr. Curtis kalau pemikirannya itu salah. Namun Dr. Curtis tidak mau mendengarkan. Peter berhasil memotong ekor monster kadal. Namun tak berapa lama kemudian, ekor itu tumbuh lagi. Saat monster kadal itu menyerang balik, Gwen datang menolong Peter. Peter pun berusaha menghalangi monster kadal yang ingin menyerang Gwen. Peter lalu melempar Gwen keluar. Saat polisi datang, monster kadal itu kabur melalui saluran air. Gwen lalu menelpon Peter. Peter memberitahu kalau saat ini dia sedang ada di dalam selokan, berusaha melacak lokasi keberadaan monster kadal. Peter meminta Gwen pergi ke gedung Oscorp untuk membuat serum penawar reptil. Peter lalu menemukan kantor Curtis yang ada di dalam selokan. Peter menyalakan video rekaman yang ada di sana. Dari rekaman itu, Peter tahu kalau Curtis memiliki rencana untuk merubah semua orang menjadi monster kadal. Curtis akan menggunakan perangkat Ganali yang ada di menara Oscorp. Di luar, beberapa polisi menembaki kadal raksasa, namun kadal itu dengan mudah bisa menyembuhkan diri. Kadal itu lalu melemparkan asap berwarna hijau yang mengandung serum kadal. Beberapa polisi yang menghisap asap itu perlahan-lahan berubah menjadi monster kadal. Kadal itu lalu melepaskan serum kadal di jalanan. Peter pun menelpon Gwen menyuruhnya untuk keluar dari Oscorp karena monster kadal sedang bergerak menuju ke sana. Namun Gwen menolak untuk pergi karena serum penawar yang sedang dia buat sebentar lagi akan selesai. Gwen lalu membunyikan alarm tanda bahaya agar semua karyawan Oscorp keluar menyelamatkan diri. Di luar, Kapten George dan kepolisian berusaha menangkap Spider-Man. Beberapa kali Spider-Man berhasil menghindari tembakan, namun akhirnya dia terkena tembakan dan jatuh. Seorang polisi langsung memborgol kedua tangan Spider-Man. Kapten George kemudian turun dari helikopter. Dia berhasil membuka topeng Spider-Man, namun Peter berusaha menyelamatkan diri. Pada akhirnya George menodongkan pistol ke arah Peter. Peter yang tak punya pilihan lain akhirnya mengaku kalau dia adalah Spider-Man. Peter memberitahu kalau Gwen yang saat ini ada di dalam Oscorp dalam bahaya. Peter meminta George melepaskannya. George pun akhirnya percaya dan melepaskan Peter. Namun seorang polisi yang tidak tahu menembak kaki kanan Peter membuatnya pincang. Di tempat lain, monster kadal akhirnya sampai di menara Oscorp. Gwen menutup ruangan dengan pintu pengaman. Gwen lalu bersembunyi sambil membawa perangkat Ganali. Ternyata monster kadal berhasil merusak pintu pengaman. Dengan indera penciuman yang tajam, monster itu berhasil menemukan Gwen. Gwen langsung menyemprotkan api untuk berlindung. Namun monster itu berhasil merebut perangkat Ganali. Di luar, kepolisian New York mengeluarkan perintah evakuasi besar-besaran di sekitar daerah menara Oscorp. Sementara itu, dengan kaki yang terluka, Spider-Man terlihat kesulitan menuju menara Oscorp. Dengan susah payah, Spider-Man akhirnya berhasil bergelantungan mencapai menara Oscorp. Dia harus bergegas menuju puncak menara untuk mengejar monster kadal. Di bawah, Gwen bertemu dengan ayahnya. George menyuruh Gwen untuk pergi dari sana, namun Gwen menolak karena dia harus memberikan serum penawar kepada Spider-Man. George pun memberitahu kalau dia sudah tahu Spider-Man adalah Peter. George menyuruh Gwen masuk ke dalam mobil, dia yang akan naik untuk mengantarkan penawar itu. Sebelum pergi, Gwen memohon kepada ayahnya untuk melindungi Peter. Di atas, setelah monster kadal berhasil memasukkan formula genetika ke perangkat Ganali, hitungan mundur sebelum formula itu diledakkan ke udara pun dimulai. Peter lalu datang mencoba menggagalkannya. Pertarungan dua makhluk itu pun terjadi. Peter ingin melempar tabung berisi nitrogen, namun kadal itu mencengram kedua tangan Peter, merusak pelontar jaring milik Peter. Kadal itu lalu membuka topeng Spider-Man. Dari belakang, George lalu datang menembak pipa nitrogen. Peter mengarahkan pipa itu ke arah kadal hingga membekukan bagian tubuh kadal. Peter lalu mendorong monster itu masuk ke tempat tabung nitrogen. George kemudian menyerahkan serum penawar. Dia menyuruh Peter untuk naik, sementara George akan berusaha menahan monster kadal. Peter pun naik ke puncak menara di mana perangkat Ganali berada. Di bawah, monster kadal menumbuhkan kembali bagian tubuhnya yang terluka. Kadal itu lalu menyerang George. Monster kadal kemudian menyusul Peter ke puncak menara. Peter berhasil menukar serum reptil menjadi penawar di detik-detik terakhir. Penawar itu pun diluncurkan ke langit dan meledak. Penawar itu langsung tersebar ke seluruh penjuru kota. Akibat terkena penawar, tubuh monster kadal itu pun berlahan-lahan berubah kembali menjadi Dr. Curtis. Menara itu pun kemudian runtuh. Peter tidak bisa berayun karena alat jaringnya rusak.
Beruntung Dr. Curtis yang sudah sadar menyelamatkan Peter. Peter lalu menghampiri George yang sekarat. Peter meminta George untuk bertahan karena bantuan akan segera datang. George pun meminta maaf. Dia mengakui kalau kota membutuhkan sosok Spider-Man. Namun sayangnya, seorang pahlawan pasti akan mempunyai banyak musuh dan terkadang membahayakan orang-orang terdekatnya. George pun meminta Peter untuk berjanji menjauhi Gwen demi keselamatan Gwen. George akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Singkat cerita, sesuai janji, Peter berusaha menjauhi Gwen. Namun Peter tidak tahu sampai kapan dia akan menepati janji itu. Di dalam penjara, ada sosok misterius yang menemui Dr. Curtis. Sosok itu menanyakan apakah Curtis sudah memberitahu Peter tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada orang tua Peter. Curtis pun berteriak melarang sosok itu mengganggu Peter. Sosok itu kemudian menghilang. Dan berakhirlah alur cerita film The Amazing Spider-Man ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah, untung yang menggigit Peter adalah laba-laba super. Coba kalau yang menggigit Peter adalah kecoa super, Gwen pasti tidak akan mau. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye!